Selamat pagi pemirsa, dunia mulai sedikit bernapas lega setelah terjadinya gencatan senjata sementara antara Iran dan Amerika Serikat. Kesepakatan itu sekaligus membuka peluang bagi pemulihan kegiatan pelayaran di Selat Hormuz yang selama ini terhenti karena konflik Timur Tengah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, edisi hari ini Kamis 9 April 2026 dengan tema Menanti Damai Nyata dari Teluk bersama saya Leonard Samosir. Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Mas? Sehat. Kita lega nih ya, karena sudah mulai ada gencatan senjata di Teluk. Tapi pertanyaannya begini, banyak orang mengatakan ini tetap harus waspada karena sejarah panjang menunjukkan bahwa gencatan senjata itu sering juga dipakai sebagai semacam tameng untuk menutupi gerakan-gerakan agresi katanya begitu. Itu bagaimana Mas? Ya, tapi apapun kan sementara kita boleh bernapas lega. Ya. Artinya ketika kita setelah hampir 6 pekan atau sekitar 6 pekan perang terjadi di Iran, yang dampaknya luar biasa ke seluruh penjuru dunia itu kan sementara damai, sementara ada gencatan senjata meskipun hanya 2 pekan kesepakatan awal. Ya mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk terjadinya perdamaian secara permanen di sana. Tetapi harus kita katakan bahwa itu juga tidak gampang atau tidak segampang membalikkan telapak tangan. Jalan menuju perdamaian yang konkret, yang permanen itu masih sangat terjal. Masih jauh dari mulus karena begitu banyak faktor. Salah satunya adalah track record Trump dan Netanyahu sendiri kan. Kan kedua orang ini, kedua pemimpin negara ini kan beberapa kali mengkhianati gencatan senjata. Netanyahu kalau kita lihat Israel itu ketika sudah ada gencatan senjata di Gaza, dia sudah beberapa kali juga melakukan serangan, sudah beberapa kali melakukan genosida. Begitu juga dengan Trump ketika Amerika bernegosiasi dengan Iran sebelum terjadinya serangan 28 Februari. Ya, ketika negosiasi masih berlangsung, dia tiba-tiba menyerang. Jadi hal-hal seperti ini harus tetap kita waspadai. Ya, kita berharap semuanya akan berjalan baik-baik saja, tetapi bahwa negara kita utamanya, kita juga harus mengantisipasi bahwa perdamaian yang permanen itu masih perlu kita tunggu. Jadi kita harus ada antisipasi khusus untuk menyiapkan kalau perang tiba-tiba terjadi lagi. Termasuk juga kita berharap Iran pun mematuhi karena dalam pengalaman panjang beberapa kali juga sempat begitulah. Kita akan bahas ini Mas Jaka dan misalnya nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 9 April 2026 menanti damai nyata dari Teluk. Menanti damai nyata dari Teluk. Dunia mulai sedikit bernapas lega setelah terjadi gencatan senjata sementara antara Iran dan Amerika Serikat. Kesepakatan itu sekaligus membuka peluang bagi pemulihan kegiatan pelayaran di Selat Hormuz yang selama ini terhenti akibat konflik Timur Tengah. Sejak meletus konflik pada 28 Februari silam, ketika Amerika Serikat bersama Israel menyerang Iran, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) langsung menutup selat yang dilalui 20% distribusi minyak dunia tersebut. Semua negara langsung dibuat kalang kabut, tidak terkecuali Indonesia. Harga minyak dunia sontak melambung tinggi. Jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman itu memang memiliki peran yang teramat krusial. 1/5 pasokan minyak dunia, 20 juta barel, dan sebagian besar gas alam cair LNG melintasi jalur tersebut. Begitu Iran menyatakan setuju membuka Selat Hormuz selama 2 minggu, perdagangan minyak dunia bereaksi positif. Harga minyak mentah Brent berjangka Juni turun 12,6% dari penutupan sebelumnya menjadi 91,92 dolar Amerika Serikat per barel. Ini pertama kalinya terjadi harga Brent jatuh di bawah 92 dolar Amerika Serikat sejak 23 Maret. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate WTI berjangka Mei turun 16,6%
menjadi 94,10 dolar Amerika Serikat, sekitar 1,6 juta rupiah. Gangguan ekspor minyak melalui Selat Hormuz diperkirakan sempat mencapai sekitar 13 juta barel per hari pada Maret. Negara-negara di Asia menjadi kawasan yang sangat rentan karena mengimpor sekitar 60% minyak dan 80% gas dari Timur Tengah. Belajar dari situasi itu, harus kita katakan perang memang tidak akan pernah membawa kebaikan, apapun alasan pencetusnya. Sebaliknya, damai yang sempat terabaikan selama 41 hari justru terbukti menjadi bahasa universal yang berguna bagi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, publik amat menantikan pihak-pihak yang bertikai, Amerika Serikat dan Iran, benar-benar serius untuk menghadirkan damai ketika perundingan yang dimediatori oleh Pakistan akan dimulai pada Jumat 10 April waktu setempat. Dalam perundingan itu, jangan ada pihak yang mau menang sendiri dan mengabaikan kepentingan negara lain. Iran sudah mengusulkan untuk tetap memegang kendali atas Selat Hormuz dan ini rasanya sangat wajar hingga bisa dinegosiasikan. Hal lainnya ialah Iran juga berkeras untuk melanjutkan program pengayaan uranium. Kita harus katakan bahwa kemauan tersebut kiranya selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan Badan Pengawas Nuklir, The International Atomic Energy Agency, IAEA. Tidak hanya kepada Iran, dunia berharap banyak kepada Amerika Serikat agar tidak gampang cedera janji. Iran menyatakan sudah 3 kali berunding, namun hasilnya selalu berujung pada pengkhianatan atau serangan dari pihak Amerika Serikat. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran SNSC menyatakan perundingan akan digelar di Islamabad, ibu kota Pakistan, dalam jangka waktu maksimal 15 hari untuk memfinalisasi 10 butir syarat gencatan senjata yang diajukan kepada Amerika Serikat dan Israel. Harapannya adalah perdamaian di Timur Tengah bersifat permanen dan tidak semu. Seiring kita menanti kabar baik dari perundingan Iran-Amerika Serikat, Indonesia harus belajar banyak dari konflik Timur Tengah. Betapa satu titik sempit, yakni Selat Hormuz yang lebarnya 33-39 km dapat memengaruhi negeri kita. Pemerintah perlu mengkaji dengan sungguh-sungguh perihal kebijakan impor minyak mentah dari Arab Saudi yang menjadi salah satu pemasok Indonesia. Sebagian besar melewati Selat Hormuz dan sekitar 14% impor produk minyak olahan juga bersumber dari kawasan yang sama. Publik juga berharap pengelola negara memperhatikan betul sisi ketahanan energi. Dari konflik di Timur Tengah, terkuak fakta terbatasnya kapasitas stok minyak bumi dan gas nasional Indonesia. Bauran energi serta perwujudan skala masif energi baru dan terbarukan yang sudah menjadi peta jalan mesti ditaati secara penuh. Kita harus betul-betul siap ketika turbulensi akan kembali menghampiri negeri ini karena satu-satunya kepastian global saat ini ialah ketidakpastian itu sendiri. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada Pak Edward dari Curup Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi Pak Edward, silakan Pak. Dengan adanya kesepakatan damai ini, timbul asa baru bagi dunia untuk kemajuan bangsa di dunia ini. Kita berharap perdamaian ini seperti yang disampaikan oleh topik malam ini menjadi nyata. Tidak ada pihak-pihak yang akan mengingkari perdamaian. Karena dampak dari peperangan mereka ini, seluruh dunia menjadi terlambat ekonominya, kacau, termasuk Indonesia yang diperkirakan tahun 2006 itu 6%, cuma diperkirakan akan mencapai 4,7%. Nah mudah-mudahan masing-masing bisa menjaga egonya, tetapi jadi pelajaran kita tidak melupakan sejarah.
Amerika dan Israel itu telah berapa kali melanggar perdamaian gencatan senjata, genosida yang dilakukan di Gaza di mana-mana. Nah, mudah-mudahan PBB dapat melakukan fungsinya dengan sebaik-baiknya untuk menekan mereka, dan pihak dunia seluruhnya juga menekan mereka untuk tetap konsisten, karena peperangan tidak akan menguntungkan masing-masing pihak. Seperti pepatah Indonesia, menang jadi arang, kalah jadi abu. Paling-paling itu juga peperangan yang terjadi. Nah, satu syaratnya, kita bersyukur ada negara Iran yang berani melawan Amerika. Jadi pembatasan pengayaan nuklir yang dilakukan Iran jangan mau diterima oleh Iran. Kita sarankan Iran tetap itu. Kalau enggak, Amerika dan Israel akan merajalela mengagresi masing-masing negara tetangga. Mujur ada negara Iran yang berani melawan. Mudah-mudahan ini menyadarkan Trump dan Netanyahu untuk bertindak sebagai manusia dengan jiwa kemanusiaannya. Mudah-mudahan ini damai ini akan nyata dan akan memberikan dampak yang baik bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Negara-negara Asia sudah beberapa yang nutup pom bensinnya karena dampak dari perang. Nah, mudah-mudahan ini akan berjalan baik dan nyata perdamaian di dunia ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Bagaimana perdamaian itu akan bisa tercipta? Kita juga harus terus mengantisipasi ya, Mas Jaka. Maksud saya begini, ketika kita secara tidak langsung merasakan dampak dari krisis di Timur Tengah, pemerintah mengeluarkan serangkaian langkah untuk berhemat. Nah, yang saya khawatir adalah kalau perangnya misalnya berhenti ya, damai betul-betul, apakah penghematan itu kemudian kita hentikan lagi? Karena orang Indonesia katanya gampang sekali melupakan peristiwa itu. Bagaimana Mas? Iya, saya pikir efisiensi itu tidak ada kata akhir ya. Itu harus tetap kita lakukan, dan pemerintah harus betul-betul memberikan contoh soal penghematan seperti ini. Karena apapun kalau kita berhemat, paling tidak kan uang negara itu bisa kita alokasikan ke hal-hal yang jauh lebih penting. Tetapi yang mesti kita garis bawahi juga bahwa perang di Iran ini itu kan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Perang di sana itu kan sangat berpengaruh terhadap energi, apalagi terhadap negara kita yang pasokan bahan bakar minyak mentahnya itu kan ya ada banyak dari Timur Tengah kan. Impor ya? Iya, impor dari Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, juga dari Afrika, dari Angola atau dari Nigeria. Jadi kita mesti melakukan antisipasi ke depannya. Jadi jangan hanya bergantung kepada satu titik untuk mendapatkan minyak mentah. Kan kita juga mendukung kan apa yang dilakukan pemerintah, sudah mengalihkan pembelian umpamanya dari Amerika Serikat, kemudian dari Brasil. Dan yang tidak kalah pentingnya yang selalu kita ingatkan di forum ini, ya negara itu betul-betul serius menggarap energi baru dan terbarukan. Kalau kita lihat tahun 2025 adopsi terhadap EBT ini kan memang naik sekitar 15-16%. Tetapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN, ya kita masih jauh. Dengan Vietnam saja, itu juga kita tertinggal. Vietnam itu sampai 23%. Padahal kalau kita lihat potensi yang ada untuk EBT, itu kan sangat besar. Untuk panas bumi, geotermal misalnya, itu kan kita salah satu yang terbesar di dunia. 40% cadangan kita itu adalah 40% itu cadangan dunia. Kemudian juga tenaga kerja. Nah, kenapa kita tidak bisa memaksimalkan hal seperti itu? Banyak kendala-kendala yang saya yakin pemerintah juga tahu, tetapi menurut saya pemerintah selama ini belum terlalu serius untuk menyingkirkan kendala-kendala itu. Jadi mudah-mudahan apa yang terjadi di Iran itu menjadi penggugah kita untuk betul-betul membuat strategi yang lebih serius, yang lebih oke, sehingga ketika suatu saat terjadi perang seperti ini kita lebih tahan terhadap terhadap goncangan. Termasuk juga mungkin memperhatikan industri ya Mas Jaka, karena salah satu efek dari krisis Timur Tengah ini kan ketika kemudian harga plastik itu melonjak, katanya naftanya, petrokimianya, bahannya itu belum ada di Indonesia. Padahal yang kita tahu ada beberapa perusahaan petrokimia yang kemarin pun bahkan sampai mengalami force major kan. Mereka mengatakan tidak bisa berproduksi karena nggak ada bahan baku. Pertanyaannya, apakah kemudian kita menunggu ada konflik lain seperti ini
kemudian kita baru benar-benar sungguh-sungguh membuat pabrik petrokimia sehingga kita bisa mandiri, atau ya ini justru menjadi momentum yang menjadi trigger? Ya, harus menjadi momentum. Ya, kita tentu saja tidak berharap akan terjadi konflik, tetapi terjadi atau tidak terjadi konflik, kita harus siap dengan segala resiko, dengan segala tantangan yang datang dari luar kan. Jadi sekali lagi kita berharap negara-negara di dunia juga sangat senang dengan perkembangan terakhir di Timur Tengah ini. Satu-satunya negara yang kecewa dengan gencatan senjata antara Israel dengan Iran dan Amerika itu kan Israel. Bahkan oposisi di sana itu menyebut gencatan senjata yang dilakukan oleh Trump ini sebagai bencana politik. Dan itu menunjukkan bahwa ya Israel selama ini memang menginginkan agar Amerika itu menghancurkan Iran sehancur-hancurnya, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. 10 proposal yang diajukan oleh Iran diterima untuk dinegosiasikan di Pakistan mulai besok. Ya mudah-mudahan ada perkembangan yang sangat signifikan, perkembangan yang positif. Perdamaian itu tidak hanya sementara, gencatan senjata itu tidak hanya 2 pekan, tetapi betul-betul dihentikannya perang yang ada di sana. Baik, kita harus jeda dahulu, Mas Jaka, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, sambil menunggu hasil yang kita harapkan baik dari negosiasi damai ini, apa yang Indonesia bisa lakukan, Mas? Yang pasti kita harus menyiapkan roadmap ya ke depan. Bagaimana kita bisa bertahan dari segala goncangan, terutama soal energi ketika terjadi sesuatu di luar negeri. Seperti kita tadi bicarakan, ya kita harus ada diversifikasi. Bagaimana kita mencari pangsa pasar baik impor maupun ekspor kan. Kalau energi kan kita masih lebih banyak impor. Jadi ketika Timur Tengah itu bergolak, kita bisa mendapatkan minyak mentah dari kawasan lain. Itu saya pikir yang penting. Dan yang saya pikir yang jauh lebih penting yang tadi, yang soal harus kita segera melakukan upaya luar biasa untuk melakukan energi baru dan terbarukan. Tapi dengan catatan, energi baru dan terbarukan itu jangan sampai merusak lingkungan. Kalau sampai merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem yang ada, ya menurut saya ya sangat tidak tepat. Jadi saya pikir kita harus belajar dari apa yang terjadi di luar negeri, karena dunia sekarang itu kan ketika terjadi percikan di satu tempat itu seluruh kawasan akan terpengaruh, akan terdampak. Jadi kita tidak boleh main-main. Kita berharap semua negara itu mengedepankan kesetaraan, keseimbangan. Tidak ada lagi hegemoni yang begitu luar biasa, terutama yang dilakukan oleh Amerika selama ini. Bagaimana dia semena-mena menculik presiden Venezuela, kemudian juga semuanya menyerang Iran, dan saya pikir ini akan membawa dampak yang sangat tidak bagus bagi dunia. Kalau dari sisi diplomasi seperti apa, Mas? Apa Indonesia bisa juga berperan atau seperti apa? Ya semestinya bisa, karena apalagi negara kita itu selama ini kan dipandang sebagai negara yang cukup berpengaruh, terutama di kalangan dunia negara-negara Islam. Yang penting adalah kita memaksimalkan upaya diplomasi itu, dan yang paling penting itu betul-betul menempatkan diri sebagai negara yang tidak berpihak. Karena kalau kita melakukan upaya-upaya untuk melakukan negosiasi diplomasi, kalau kita berpihak, ya saya pikir itu akan membuat kita tidak terlalu bisa diterima, tidak bisa diterima. Dan saya pikir pemerintah kita sudah bisa menempatkan diri bagaimana mengatasi setiap persoalan yang ada di dunia ini. Dan sekali lagi kita berharap gencatan senjata yang terjadi di Iran ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi ini adalah awal bagi perdamaian yang abadi, perdamaian yang permanen di sana, yang sehingga dunia pun juga akan ikut damai. Kita aminkan itu. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Bisa sering kita menanti kabar baik dari perundingan Iran Amerika Serikat. Indonesia harus belajar banyak dari konflik Timur Tengah
betapa satu titik sempit Selat Hormuz yang lebarnya hanya sekitar 33 hingga 39 km dapat mempengaruhi negeri kita. Kita harus siap ketika turbulensi kembali menghampiri karena satu-satunya kepastian global adalah ketidakpastian itu sendiri. Saya, Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.